Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillah kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik, di mana pada manajemen pemasaran strategik ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di dalam perkuliahan ini. Nanti kita perkuliahannya ini blended ya dengan Elina. Di dalam Elina sudah dijelaskan bahwa pada mata kuliah manajemen pemasaran strategik ini kita akan belajar tentang bagaimana pengelolaan strategi marketing, mulai dari penentuan tujuan yang marketing yang dibangun dari visi misi tujuan perusahaan, kemudian pengembangan strateginya, kemudian implementasi strategi, kemudian evaluasi strategi, di mana evaluasi daripada strategi pemasaran ini ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga perusahaan bisa mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan dengan memanfaatkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, targetnya adalah yang pertama, mahasiswa memahami konsep dan teori strategi pemasaran. Kemudian yang kedua adalah memahami metode dan teknik dari strategi formulasi, strategi implementasi, dan strategi evaluasi dalam perencanaan dan implementasi kegiatan pemasaran. Kita akan belajar dari topik 1 sampai topik 16 nanti. Yang pertama adalah pada malam hari ini kita akan belajar tentang perencanaan strategi dan kegiatan pemasaran. Saya akan jelaskan sedikit. Kemudian nanti yang kedua adalah sistem informasi pemasaran. Itu akan pada minggu kedua. Pada minggu ketiga kita akan belajar tentang persaingan dan pemasaran. Dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Baik, pada topik pertama ini saya ingin menjelaskan dan merimen pada teman-teman kita belajar tentang perencanaan strategi dan kegiatan pemasaran. Kita tahu bahwa sudah kita pelajari definisi strategi itu adalah asal katanya dari strategos ya. Jadi stratos dan edge yang berarti memenangkan perang. Tapi dalam kaitannya dengan manajemen strategik nanti di sini berarti memenangkan persaingan. Sehingga strategi yang dimaksud dengan strategi di sini adalah menentukan apa yang harus dikerjakan, ya kan? Sedangkan nanti strategi implementasinya atau taktik itu menentukan bagaimana kita mengerjakan. Definisi strategik sendiri, kita tahu bahwa manajemen strategik itu adalah the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decision that enable an organization to achieve its objective. Ya, karena kita tidak membahas tentang manajemen strategik, karena sudah kita pelajari, maka saya lebih menekankan merimen pada teman-teman mahasiswa sekalian bahwa kalau kita melihat dari generik manajemen pemasaran, ya, menurut Peter Drucker, pemasaran itu bukan hanya sekedar perluasan dari penjualan. Bahkan, pemasaran itu merupakan sebuah keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir, ya kan? Yaitu bagaimana
pemasaran itu dapat menciptakan pendapatan yang lainnya, di mana yang lainnya hanya menciptakan biaya. Makanya kalau kita belajar di manajemen strategik, di mana pemasaran itu masuk sebagai salah satu aktivitas utama, karena dia merupakan aktivitas yang langsung menghasilkan laba. Ya. Kemudian, kalau kita melihat menurut Kotler, konsep pemasaran sendiri itu, saya mau merimen karena ini sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya di manajemen pemasaran. Pemasaran adalah merupakan sebuah proses sosial, ya, yang di dalamnya ada individu dan kelompok, di mana dia menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Ini Kotler dan Lin. Ya, jadi ini sudah bergeser sekarang ini. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pemasaran, itu sangat beda dengan penjualan. Ya, kalau penjualan itu hanya mengutamakan kebutuhan pihak penjual, sedangkan pemasaran itu dia lebih mengedepankan kebutuhan daripada pelanggan. Kenapa? Karena memang kegiatan pemasaran ini harus sifatnya sustainability yang menjamin keberlangsungan sebuah perusahaan. Sehingga konsep inti daripada pemasaran menurut Philip Kotler itu basisnya adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi selama ada kebutuhan, ada keinginan dan permintaan, maka di situ pasar akan tumbuh. Ya. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan inilah yang kemudian membuat produsen untuk menciptakan sebuah produk. Disinilah terjadi supply. Ada demand, ada supply. Kemudian, produk ini harus memiliki nilai, di mana nilainya itu nanti akan berkorelasi terhadap biaya, dan biaya ini akan berimpact terhadap harga, ya, dan kepuasan. Nah, kepuasan inilah yang nanti ketika konsumen puas, maka disinilah yang menentukan seberapa besar sebuah harga itu dinyatakan relevan oleh konsumen. Maka kemudian terjadilah sebuah pertukaran transaksi dan hubungan, dan di sini ada pasar, di mana pasar di sini kemudian menuntut sebuah perusahaan untuk menciptakan pemasaran, dan di sini ada pemasar. Ya. Pemasaran sendiri ada pemasaran barang, ada pemasaran jasa, dan sekarang ada pemasaran gagasan. Ya. Kita tahu bahwa ide-ide itu sekarang juga mulai dijual. Ya, salah satu konsep desain dan lain sebagainya itu laku dijual. Ya, proposal bisnis itu ide atau gagasan itu bisa dijual. Nah, kalau demikian berarti definisi daripada strategic marketing management atau manajemen pemasaran strategik di sendiri adalah the arts and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its marketing objective. Jadi kata kuncinya di sini bahwa strategic marketing management ini untuk mencapai tujuan daripada marketing. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan bagaimana formula kegiatan pada manajemen pemasaran strategik, maka sama seperti yang kita pernah pelajari di manajemen strategik. Jadi yang pertama adalah visi perusahaan. Ya. Kenapa? Karena marketing atau pemasaran itu adalah merupakan bagian dari organisasi, baik di mana dia merupakan salah satu departemen yang diharapkan juga memberikan kontribusi, bahkan kontribusinya sangat vital terhadap pencapaian visi perusahaan. Karena dia adalah unit penghasil, ya. Karena dia ada aktivitas utama
primary activity di dalam sebuah perusahaan. Kemudian misi perusahaan, ya kan? Makanya sebetulnya kalau kita ngomong kegiatan marketing itu bukan kegiatan penjualan, memang endingnya bahwa terjadi sebuah transaksi penjualan dan sustainability penjualan, tetapi bahwa untuk membuat supaya konsumen atau market itu mau membeli produk perusahaan atau mau mengikuti, mau mendaftar, mau menjadi bagian daripada perusahaan, maka perusahaan harus memiliki misi yang misi perusahaan itu membawa juga misi para pelanggannya, atau karena pelanggan itu menjadi bagian dari stakeholder perusahaan. Ya kan? Kemudian tujuan perusahaan. Nah, visi misi, kemudian visi misi tadi dideliver menjadi sebuah tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini salah satunya ini harus bisa dicapai melalui tujuan departemen marketing. Ya. Misalnya salah satu tujuan departemen marketing, kalau kita ngomong marketing itu pasti yang pertama adalah terjadinya pertumbuhan pelanggan, pertumbuhan pasar, dan pertumbuhan profit. Ya. Sehingga marketing dari 3 aspek dimensi itu pasti itu akan menjadi salah satu tujuan perusahaan. Karena perusahaan kalau tidak tumbuh profitnya, tidak tumbuh pelanggannya, maka bisnisnya juga tidak akan tumbuh. Ya. Dari tujuan departemen marketing tadi itu kemudian di breakdown menjadi sebuah deskripsi kegiatan apa saja yang itu bisa mencapai goal daripada tujuan departemen marketing. Nah, ketika kita menentukan tujuan departemen marketing, saya feedback kembali ke atas sebentar. Tujuan departemen marketing ini cara menentukannya kita menggunakan tools namanya SWOT analysis. Jadi harus didasarkan atas pertimbangan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Sehingga benar-benar ketika nanti membuat deskripsi kegiatan itu berbasis pada resources yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dari deskripsi kegiatan itu kemudian dibuatlah timetable kegiatan. Apa saja sih kegiatan di dalam departemen marketing atau apa saja sih kegiatan di dalam manajemen pemasaran strategik itu? Yang pertama adalah riset market. Ya. Riset pasar ini basisnya adalah siapa yang menjadi segmentasi dan targeting perusahaan. Ketika perusahaan memiliki sebuah produk ya kan, yang dijual atau produk yang tidak dideliver ke masyarakat atau jasa yang dideliver ke masyarakat, maka perusahaan harus bisa menetapkan siapa yang menjadi segmen daripada produk atau jasa perusahaan tersebut. Ini harus di awal, di riset market ini, kita tujuannya riset market ini, kita adalah untuk menentukan segmentasi tadi. Ya. Jadi ketika membuat sebuah produk yang akan diluncurkan, ini juga harus kita perhatikan produk kita ini memiliki spesifikasi terhadap market siapa. Nah, kemudian yang kedua adalah intelligent market. Kalau kita ngomong strategik itu selalu ada pesaing. Ya kan? Nah, kalau ada pesaing, berarti perusahaan juga harus memperhatikan, harus melakukan sebuah intelligent marketing terhadap produk-produk daripada pesaing. Karena kalau salah, nanti launching ke pasar, gagal. Dan ini miliaran. Salah satu contoh misalkan top kopi ya. Kemudian membuat tagline kopinya orang Indonesia, tapi ternyata karakteristik produknya tidak bisa mewakili kopinya orang Indonesia, dia hanya mengandalkan brand ambasadornya saja, yaitu siapa? Brand ambasador cukup terkenal yang menyanyikan Bento ya itu. Ternyata gagal. Ya.
Jadi ini harus hati-hati di dalam riset market dan intelligent marketing. Jadi dia hanya mengandalkan Iwan Fales sebagai brand ambassador untuk mewakili produk yang diciptakan. Nah, padahal lidahnya orang Indonesia itu sudah dikuasai oleh taste-nya kapal api. Nah, dia mau menghantam dengan kapal api karena kebetulan top kopi ini miliknya salah satu raksasa Wings. Dia merasa mungkin memiliki sumber daya yang besar. Miliknya bukan miliknya Wings ya. Siantar Top, yang miliknya Siantar Top, salah satu raksasa di dunia makanan, ya, produk-produk makanan, gagal. Ya, jadi riset market dan intelligent market ini fungsinya menjadi penting. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang ketiga adalah menentukan segmentasi. Nah, kalau kita sudah jelas berdasarkan riset market dan intelligent marketnya, maka kita harus jelas segmentasi daripada kopi kita. Kita tidak bisa mengeneralisir sebuah produk, bahwa produk kita ini adalah semua orang, misalnya semua kalangan, tua, muda, nggak bisa. Teenager, nggak bisa. Karena segmentasi ini menjadi penting untuk menentukan diversifikasi dan karakteristik daripada sebuah produk. Ya kan? Kemudian yang keempat adalah menentukan targeting. Nah, setelah disegmentasikan, misalnya tua, targetnya siapa? Nah, targeting ini biasanya kalau misalnya di dalam sebuah marketing, ya ini prospek kita. Jadi orang yang konsumen yang betul-betul dia membutuhkan produk kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah menentukan positioning. Nah, positioning ini didasarkan terhadap keunggulan produk dan keunggulan perusahaan. Ya, jika perusahaan itu sudah punya goodwill, dia sudah punya nama baik, maka itu juga menjadi salah satu dasar untuk menentukan positioning daripada perusahaan. Contohnya misalnya Unilever sudah punya karakteristik perusahaan yang cukup dikenal dan punya market yang loyal, ya, itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara juga untuk menentukan positioning perusahaan. Kemudian yang keenam adalah price policy. Di sini adalah kebijakan harga. Setelah kita tahu segmentasi kita siapa, targeting kita siapa, kemudian kita bisa menentukan positioning daripada perusahaan, maka kita baru bisa menentukan price policy-nya, harganya. Karena kalau harga ini salah, misalnya ya kan, harga kita itu dirasa terlalu murah, itu juga nanti dianggap sebagai produk yang jika segmentasinya salah kita di dalam menetapkan segmentasi, kemudian price policy, misalnya salah satu kita mengenerate, jadi produk kita ini segmentasinya misalkan untuk anak muda, kalangan menengah ke bawah, otomatis akan berdampak kepada price policy yang akan kita tentukan ya. Kemudian distribusi ini menjadi penting karena ketika sebuah produk sudah di-launching, maka konsumen itu harus mudah untuk mendapatkan produk itu di lapangan, ya kan? Sehingga distribusi ini menjadi salah satu juga penting sebelum kita nanti melakukan sebuah promosi. Karena kalau ketika salah satu contoh misalnya konsumen sudah tertarik dengan produk kita, kemudian dia kesulitan mencari produk kita di pasar, maka ya dia akan mencari second opinion dengan membeli produk yang lain. Jadi juga hati-hati. Lah, semua kegiatan ini kalau kita ngomong strategik itu kan selalu kita harus ingat ya, ada 3 fase. Jadi yang pertama adalah formulasi strategik, berarti di sini kita memformulasikan strategic marketing. Jadi mulai dari visi, misi, tujuan, kemudian deskripsi kegiatan, ya
sampai dengan timetable, ya, sampai dengan research market, intelligent market, segmentasi, targeting, sampai positioning. Di sini ini kita menentukan strategi formulasinya. Baru kemudian strategic implementasinya itu ada pada produk, ya kan? Jadi kalau ini harusnya di sini juga akan terkait dengan di sini terhadap produk ini. Jadi 1 sampai 5 ini hubungannya dengan produk. Jadi kalau kita ngomong manajemen pemasaran, kita harus ingat pada bauran pemasaran ya, ada 4, yaitu produk, kemudian price, kemudian list, ya, distribusi dan promosi. Jadi 1 sampai 5 ini terkait dengan produk yang akan diluncurkan dan yang akan kita jual atau kita branded di pasar. Nah, baru kemudian strategic implementasinya, ketika produk itu sudah jelas segmennya, targetnya, positioningnya, baru kemudian dibuat price policy-nya. Di sini ada diskon, misalkan kemudian ada kebijakan potongan, ya, ada biasanya gimmick-gimmick hadiah dan lain-lain, itu di sini di price policy. Ya, ini implementasi, kita ngomong implementasi. Kemudian distribusi, promosi. Jadi kalau kita ngomong implementasi daripada kegiatan pemasaran strategik, itu selalu berhubungan dengan produk, kemudian price, harga, kemudian list atau distribusi, kemudian promosi. Nah, kesemuanya ini kegiatan di sini harus dilakukan yang namanya marketing controller atau pengendalian pemasaran, marketing evaluasi. Jadi harus diukur. Nah, jika terjadi sebuah kesalahan di dalam implementasi, strategic implementasi marketing di sini, maka harus dikembalikan kepada, kembali lagi, sampai dengan tujuan Departemen Marketing. Barangkali ada kesalahan di dalam menetapkan tujuan ini. Tujuan ini tidak koheren dan tidak inherent dengan kondisi dan situasi pasar misalkan. Jadi inilah yang akan kita pelajari di dalam manajemen pemasaran strategik. Ya. Baik. Kemudian strategik generik di dalam manajemen pemasaran itu apa? Ya, kita kan sudah, kalau kita ngomong strategik generik berarti strategik ini adalah yang paling mungkin dan paling banyak digunakan dan masih relevan sampai kondisi saat ini. Ya, ketika kita ngomong pemasaran itu selalu kita dihadapkan kepada produk dan pasar. Strategi generiknya itu apabila kita berada pada pasar existing, jadi pasar yang ada. Jadi kita ini misalkan sudah punya pasar di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Malang. Ya, mungkin area captive market kita ini, kita misalnya hitung jumlah pelanggan kita ada sekitar kurang lebih 1.000. Nah, itulah yang dinamakan pasar existing. Ya kan? Kemudian produk existing. Ya. Jadi produk existing ini ya produk yang dijual ya produk yang ada yang selama ini dijual. Jadi misalnya kalau kita punya teh misalnya, teh rasa leci, ya produk kita ya teh rasa leci itu yang kita jual di pasar kita yang ada di wilayah misalkan Surabaya, Sidoarjo, Malang tadi. Ya. Ketika kita melakukan sebuah strategi pemasaran pada pasar existing dan produk existing, maka yang kita lakukan ini adalah penetrasi pasar. Maksudnya penetrasi pasar ini bagaimana kita membuat pasar yang ada ini membeli dalam jumlah yang lebih banyak frekuensinya. Makanya biasanya kalau kita ngomong strategi penetrasi pasar itu, di sini ada strategi misalkan diskon atau beli 1 dapat 2. Nah, itu namanya kita membangun pasar kegiatan strategi penetrasi pasar. Dan titik tumpu di sini itu selalu
pada strategi promosi ya. Lebih mengedepankan pada aspek promosi yang terkait dengan upaya untuk menciptakan supaya konsumen membeli lebih banyak. Ya. Kalau kemudian kita bergeser pasarnya, jadi misalnya pasarnya tidak hanya Surabaya, Sidoarjo, Malang, tapi juga bergeser misalnya ke Jombang, Kediri, dan Tulungagung, maka di situ strateginya adalah pengembangan pasar. Otomatis kalau kita misalnya pengembangan pasar ya, kita pasti di situ harus melakukan yang namanya awareness terhadap pasar. Makanya di sini biasanya lebih ke penekanan strateginya pada iklan, ya kan, kemudian event, brand ambassador, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan dia pada pasar existing dia lebih banyak keluar pada biaya iklan, kemudian event, brand ambassador, ini clear ya. Pasti impact-nya juga tidak terlalu banyak, ya kan? Kecuali kalau dia misalkan nantinya wong ini pasarnya sudah kenal terhadap produknya, jadi tidak perlu dikenalkan lagi. Jadi yang harus dilakukan di sini bagaimana membuat mereka membeli lebih banyak. Kalau di sini kita harus memang mengenalkan produk kita, ya kan? Karena pasarnya baru. Nah, misalnya beda lagi nanti kalau misalnya pasarnya pasar yang ada. Jadi misalkan ini tadi produknya adalah teh rasa leci ya. Kemudian kita membuat produk baru misalkan dalam situasi pandemi ini menjadi produk baru misalkan teh rasa jahe. Nah, berarti di sini kita harus mengenalkan produk kita. Dan strategi di sini ini adalah strateginya bukan kita awareness-nya adalah untuk awareness produk. Makanya biasanya di sini tester produk. Ya kan? Kalau misalnya produknya baru tadi menjadi teh rasa jahe, ini produk baru kita, maka kita memberikan tester produk pada konsumen yang sudah pernah membeli teh rasa leci tadi. Ya, ditester pada pasar yang sudah kita punya. Nah, sedangkan kalau misalkan produknya baru, pasarnya baru, ya kan? Jadi tadi misalnya produk teh leci tadi itu dipasarkan di Kediri dan Tulungagung. Nah, ini baru kemudian dinamakan diversifikasi. Ini harus kita mulai ulang lagi. Jadi di sini juga harus ada lagi analisis segmentasi produk. Karena ini pasar baru dan produknya baru, kita harus mengulangi lagi dari awal segmentasinya, targetingnya, positioning. Karena pasar di sini belum kita bangun. Makanya strateginya di sini namanya diversifikasi. Ya. Dari tadi saya ngomong, jadi gini, kalau kita ngomong pemasaran itu kita harus ingat STP ya, segmentation, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi itu apa sih? Membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Kalau targeting, ini lebih kepada menjadi hot prospek daripada perusahaan. Jadi kita memilih segmentasi tadi yang benar-benar butuh, benar-benar menginginkan produk kita. Ya kan? Jadi kalau misalnya tadi teh rasa leci ya berarti yang benar-benar menginginkan produk kita. Nah, sedangkan kalau positioning kita mencoba mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen sehingga produk kita itu dikenal. Jadi ada karakteristik yang jelas terhadap produk kita. Ya. Nah, implementasi pemasaran tadi itu selalu berkaitan dengan diferensiasi. Diferensiasi ini bisa diferensiasi produk, jadi kita harus menciptakan sebuah pembeda. Ya. Apa yang membedakan produk kita dengan pesaing? Apa yang membedakan servis kita atau layanan kita dengan pesaing? Apa yang membedakan people? People di sini adalah community, ya, community atau kelompok produk. Ya, ini biasanya kalau Apple itu ada community, kemudian Xiaomi itu ada community. Nah itu jadi yang membedakan. Kemudian image, ya kan?
image ini biasanya bisa juga terkait dengan kredibilitas daripada perusahaan. Nah, kalau bauran pemasaran tadi yang sudah saya jelaskan ada 4P, product, price, place, dan promotion. Sedangkan kalau aktivitas penjualan ini ada fitur selling, benefit selling, kemudian solution selling. Tapi intinya di sini harus kita punya unique selling point kalau kita ngomong penjualan. Jadi ada sebuah keunikan tersendiri yang membuat produk kita itu berbeda dan orang lain mau membeli produk kita atau jasa kita. Nah, kalau kita ngomong produk, kita harus ingat selalu produk itu memiliki life cycle ya kan. Jadi produk life cycle ini ada kalau di daerah baru tadi seperti pasar baru pasti kita di situ introduction. Kalau produk kita sudah dikenal, kemudian kita mulai tumbuh di situ. Nah, kalau sudah lama berarti di situ ada maturity. Kemudian kalau sudah lama lagi decline. Makanya di sini perlu ada pengembangan produk baru supaya konsumen tidak jenuh, ya kan. Kemudian price juga begitu. Dalam pendekatan harga ya pasti kita selalu ada cost based pricing. Ini pendekatan terhadap ya berapa biaya yang kita keluarkan dan berapa keuntungan yang kita inginkan. Ini basisnya hanya itu. Tapi kalau value based pricing itu adalah berapa nilai tambah daripada perusahaan yang bisa kita berikan daripada sebuah produk yang bisa dirasakan oleh konsumen. Ya kan, jadi tidak hanya melekat pada produknya saja, tapi nilai tambah biasanya bisa berupa image, prestige, ya, dan lain-lain. Kemudian competition based pricing ini di sini kita menetapkan harga berdasarkan persaingan yang ada. Ya, distribusi ini nanti bisa baca sendiri, tapi yang pasti bahwa dalam kondisi sekarang ini penjualan pasti basisnya adalah lebih banyak ke online. Sehingga distribusinya juga harus cepat, bahkan distribusi ini sudah menjadi salah satu aktiviti perusahaan yang di-outsource-kan ya. Jadi tidak dikelola sendiri. Kalau dikelola sendiri pasti kalah. Ya, after promotion, ya ini ada FTC, personal selling, sales promotion, dan public relation. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau tanya. Ya, silakan. Pak. Ya. Nah, ini kan mana? Di tempat saya kan ada yang namanya divisi marketing sama divisi sales, Pak. Ya. Nah, ini kadang itu menjadi objektifnya divisi marketing. Nah, ini bagaimana cara implementasinya ke sales, dan terkadang sales itu punya idealisme sendiri itu, Pak. Jadi sulit untuk menentukan bagaimana jalan tengahnya. Nah, itu kalau dari sisi strategiknya kita harus ngapain lagi, Pak ya? Ya, salah satu kalau kita ngomong bahwa ya. Jadi kalau kita ngomong strategik itu kan berangkat dari visi tadi ya, visi, misi, tujuan. Makanya ketika kita menetapkan visi, misi, dan tujuan daripada kegiatan marketing, itu harus bisa koheren dan mereka harus on-roll. Jadi bisa mendaftar, bisa mengikuti daripada visi, misi, dan tujuan tersebut. Nah, untuk itu maka mereka juga harus dilibatkan. Sehingga salah satu contoh misalkan, bisa jadi mereka mau melakukan seperti itu karena mereka mungkin tidak paham bahwa ketika dia melakukan defect, ya kan, bahwa aktivitas pemasaran itu tidak hanya penjualan saja. Kalau kemudian produk kita dijual, habis itu konsumen kecewa tutup, ya buat apa? Ya kan? Jadi bagaimana ketika kita menjual produk, kemudian konsumen itu puas dan sistem melakukan repeat pembelian, ya kan? Dan perusahaan bisa sustainable. Maka dari itu mungkin salah satu gimmick-gimmicknya biasanya yang saya tahu di perusahaan itu dibuat namanya equivalent ya. Jadi semacam kayak setiap aktivitas itu ada nilainya. Ya kan? Jadi misalkan kalau kamu mampu menjual produk itu nilainya sekian. Ya kan? Tapi ketika kamu mampu menjual produk dan konsumen puas itu nilainya sekian. Kamu mampu menjual produk, konsumen puas, dan kamu bisa memaintain konsumen tersebut, itu nilainya sekian.
Nah, ketika semua ini ada nilainya, maka transparansi bisa menjadi terjaga lah. Kalau transparansi terjaga, maka insya Allah aktivitas kegiatan-kegiatan tadi itu semua akan tahu dan sadar. Jadi mungkin itu yang bisa saya. Jadi perlu di breakdown, makanya tadi kan ada deskripsi kegiatan. Nah, deskripsi kegiatan itu kalau bisa diberikan bobot, diberikan nilai, dan nilai itu ada ekuivalen terhadap pendapatan, terhadap karir daripada orang-orang yang ada di perusahaan. Baik, mungkin itu Mas Christian. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Intinya juga seperti kayak ada performance indicator-nya juga gitu Pak ya. Betul. Jadi untuk mereka sales-nya juga gitu. Betul, ada performance indicator-nya dan memasukkan aktivitas-aktivitas tadi. Jadi supaya mereka tahu bahwa oh ternyata saya juga perlu deh memperhatikan teman-teman yang lain, memperhatikan divisi yang lain. Lah itu ada nilainya. Ya, misalnya kalau itu dirasa berat nilainya terhadap komponen bonus, ya dimasukkan terhadap komponen prestasi, jenjang karir misalkan begitu. Karena dia kalau menjadi pemimpin kan dia harus bisa untuk mengakomodir daripada semua anggota organisasi. Mungkin itu, Mas Christian ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih. Malam. Ada pertanyaan yang lain? Yang perlu saya ingatkan bahwa kuliah ini nanti dilanjutkan di Elina ya. Di Elina ada forum diskusi dan kemudian di situ ada tugas ya yang harus dikerjakan. Nah, jadi silahkan nanti itu dilanjutkan lagi melalui Elina. Dan tugas itu sampai saya kasih waktu 5 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi 1 minggu. Jadi kuliah kita itu, kuliah tatap mukanya sekali waktu ya, nanti kalau memang dibutuhkan karena ini kuliah perdana. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana proses di Elina karena sudah tahu kan semuanya. Jadi di Elina itu tidak hanya sekedar login hadir. Kalau dianggap hadir itu Anda login, Anda ngisi forum diskusi, dan forum diskusi itu dari Anda melihat video biasanya. Setelah Anda melihat video, Anda diskusikan video yang sudah Anda lihat itu, setelah itu Anda assignment tugasnya. Baca materi dulu, kemudian assignment tugas. Jadi itu nanti, kemudian nanti setiap sesi itu pasti ada tugas yang langsung ada nilainya. Nah, perlu saya ingatkan dan saya pertegas kembali pada teman-teman, jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya. Karena apa? Karena sebetulnya UTS dan UAS itu hanya mereview dari tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan di setiap pertemuan yang ada di Elina. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Mas Asep, ada yang tanya? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Mas Asep, tanya. Gimana? Belum ada, Pak. Oh, enggak ada ya. Jelas ya? Insya Allah, Pak. Ya, jelas semua ya? Ya, Pak. Jelas ya? Jelas. Kalau jelas, silahkan nanti dilanjutkan kuliah di Elina, diisi diskusinya.